Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita bakal ngupas tuntas soal pendidikan tinggi, berdasarkan bab 5 dari materi yang Anda bagikan. Menarik banget isinya. Iya, betul. Kita lihat gimana sistem yang ada sekarang tuh seringkali kurang pas gitu ya. Dan gimana pendekatan baru, kayak pembelajaran berbasis penguasaan atau mastery learning, bisa banget mengubah pengalaman kuliah dan setelahnya. Misi kita hari ini yaitu bongkar tantangan sama solusi-solusi inovatif di pendidikan setelah SMA. Udah siap kita bedah bareng? Siap tentu. Bab ini emang nunjukin banget ya ada semacam ketidakselarasan gitu antara yang diajarin di kampus secara tradisional sama yang dibutuhin di dunia nyata, di kerjaan, di kehidupan. Bener banget. Nah, buat mulai, ada cerita bagus banget nih dari Vidya Krishnan. Pengalaman dia ini kayak rangkuman isu-isu utama yang bakal kita omongin. Oh iya, cerita Vidya Krishnan ini wah bikin mikir sih. Bayangin aja, masuk Princeton loh, universitas top. Tapi kok ya susah banget di kelas pemrograman C++. Iya, Sampai nilainya C++. Dia pasti ngerasa, aduh salah tempat banget nih, gagal gitu ya. betul. Dan yang ironisnya nih, pas libur musim panas, dia magang di AT&T. Dikasih tugas proyek pakai C++ juga. Wah, panik dong dia. Ya jelas panik lah, kan ada trauma dari kampus ya kan? Tapi ternyata lingkungan kerjanya itu wah beda banget. Nggak ada tuh ujian yang bikin stres, nggak ada nilai yang menghantui, nggak ada saingan sengit antar temen. Terus gimana? Yang ada malah bantuan, just in time pas dia butuh. Terus bisa kolaborasi enak sama rekan kerja, ada bimbingan rutin juga dari mentornya. Hasilnya, keren banget. Nggak cuma selesai proyeknya, tapi dapat penghargaan pula. Nah, ini nih bagian paling bikin, hah, kok bisa? Abis sukses magang, dia balik ke Princeton. Ambil kelas computer science lagi, Dan gagal lagi. gagal lagi. Gila nggak sih? Profesornya malah bilang dia nggak punya bakat di situ. Padahal magangnya itu bukti nyata kalau dia bisa. Iya kan, dia tuh bisa coding, dia bisa sukses kalau, yaitu tadi, lingkungannya mendukung. Dikasih waktu belajar sesuai kecepatannya, terus didorong buat kerjasama. Betul. Kesimpulan Vidya sendiri itu nusuk banget. Hal-hal yang bikin saya jadi mahasiswa jelek, justru itu yang bikin saya jadi karyawan hebat. Oh iya? Gimana tuh maksudnya? Ya sifatnya dia yang teliti banget, terus kebiasaannya nyatet, dokumentasi kode biar orang lain gampang ngerti. Empatinya ke orang yang baru belajar ini semua kan dicari banget di tempat kerja. Iya sih, benar. Tapi di kelas yang fokusnya cuma kecepatan, teori, sama kompetisi individu, malah dianggap aneh atau lambat gitu. Nah ini nunjukin perbedaan fokus yang fundamental. Kampus seringnya kejebak di teori dan kompetisi, sementara dunia kerja butuhnya aplikasi, kolaborasi, sama kemampuan ngasih nilai tambah. Kisah Vidya ini kayaknya bukan cuma cerita satu orang ya, tapi kayak gejala masalah yang lebih gede di banyak kampus. Fokusnya sering banget terlalu teori, kurang nyentuh aplikasi di dunia nyata. Pembelajaran yang basisnya pengalaman langsung gitu kayaknya masih jarang ya. Tepat sekali. Kompetisi sering diagung-agungkan ngalahin kolaborasi, apalagi di jurusan STEM tuh, yang pakai sistem nilai kurva lonceng yang sengaja batasin jumlah nilai A. Oh iya, sistem itu ya. Nah itu kan aneh ya, seharusnya kan tujuannya semua mahasiswa bisa dan harus menguasai mastery ilmunya kan, bukan malah dibatasi. Terus fokus institusi juga seringnya ke riset dosen, bukan kebutuhan mahasiswa. Belum lagi soal SKS ya. Nah, itu dia, sistem SKS atau credit hour itu kan ngukurnya cuma waktu duduk di kelas, bukan udah beneran paham atau bisa apa belum. Terus ditambah lagi departemen-departemen yang kayak kotak-kotak sendiri, silo. Jadi susah kalau mau bikin pendekatan lintas disiplin. Metodenya juga masih banyak yang kuliah satu arah aja. Padahal dunia di luar sana kan berubahnya cepet banget ya. Anak muda sekarang tuh mereka nyarinya skill yang relevan, yang bisa langsung dipakai. Betul. Nggak cuma ngandelin kampus doang, mereka aktif cari magang, ikut bootcamp yang intensif itu, ambil kursus online di mana-mana, bahkan belajar sendiri dari YouTube. Jauh lebih pragmatis gitu loh pendekatannya. Dan disinilah mismatch-nya kelihatan banget, ketidaksesuaiannya. Kampus tradisional sering gagal ngasih bekal lulusan dengan skill yang paling penting buat sukses sekarang ini. Apa aja tuh misalnya? Ya kayak kreativitas, mikir kritis,
kolaborasi, komunikasi, itu kan yang paling dicari perusahaan sekarang. Nah, ini jadi bikin orang nanya, sebenarnya nilai ijazah sarjana konvensional itu masih relevan nggak sih? Masih jaminan siap kerja nggak? Kalau model tradisional banyak kelemahannya, kayak cerita Vidya tadi. Terus solusinya gimana? Ada alternatif nggak? Materi Anda kan nyebutin beberapa contoh keren nih. Salah satunya Olin College of Engineering. Ah, iya, Olin. Katanya didirikan sama insinyur-insinyur yang nggak puas sama cara mereka diajar dulu. Visinya beda ya, bukan cuma ngajarin teori, tapi ngajar mahasiswa gimana caranya jadi insinyur. Persis, pendekatan mereka itu benar-benar learning by doing, belajar sambil praktek langsung. Selama kuliah itu, mahasiswa wajib ngerjain kalau nggak salah minimal 20 proyek rekayasa beneran. 20! Banyak juga ya? Iya. Jadi fokusnya bukan ngapalin rumus termodinamika atau kalkulus, tapi ngerjain sesuatu, bikin solusi nyata. Dan yang menarik, mereka secara sadar ngembangin 5 pola pikir atau kompetensi utama. Interdisipliner, kolaboratif, wirausaha, etis, dan empatik sama global. Ini geser banget paradigmanya, dari cuma transfer ilmu ke pengembangan kemampuan. Tunggu. Kalau gitu, mata kuliah dasar kayak fisika atau kalkulus gimana? Apa nggak ada? Kok kayaknya mereka nantang banget asumsi lama ya, yang bilang mahasiswa perlu teori dulu bertahun-tahun, baru bisa ngerjain proyek. Nah, ini dia yang radikal. Sampai eksperimen sama anak SMA segala kan? Iya bener, eksperimennya itu luar biasa. Mereka ambil sekelompok siswa SMA yang belum tentu punya dasar kalkulus atau fisika kuat, terus diminta bikin pulse oximeter, alat pengukur oksigen darah itu loh. Terus hasilnya? Para profesornya awalnya ragu, mikir, wah ini nggak mungkin berhasil. Tapi ternyata, anak-anak SMA ini berhasil, bahkan lebih cepat dari jadwal. Ini ngebuktiin poin penting dalam mastery learning. Mahasiswa itu bisa kok belajar materi teknis yang dibutuhin pas lagi ngerjain proyek nyata yang bikin mereka termotivasi. Oh, jadi belajarnya just in time gitu ya? Betul, fokusnya geser. Dari apa yang harus dihafal, jadi gimana cara belajar dan mecahin masalah. Proses rekayasanya tuh ngebayangin, nyoba, gagal, belajar, ulang lagi, itu jadi intinya. Jadi bisa dibilang di Olin nggak ada mata kuliah penyaringan atau Wither courses yang terkenal killer itu dong. Beda banget ya sama filosofi kampus lain? Bener banget, nggak ada Wither courses. Filosofi Olin itu justru dukung semua mahasiswa biar sukses lewat pembelajaran pengalaman yang interdisipliner. Proyeknya juga bukan main-main loh, kliennya beneran. Oh ya? Siapa aja? Macam-macam, dari perusahaan medis gede kayak Boston Scientific sampai bantu proyek buat anak-anak SD setempat. Ini kan bikin pembelajarannya jadi relevan banget, dampaknya kerasa langsung sama mahasiswa. Peran dosennya jadi beda juga dong ya? Jauh beda, bukan lagi jadi penjaga gerbang nilai, tapi lebih jadi fasilitator, mentor, teman diskusi. Mereka juga sengaja ngeruntuhin tembok antar disiplin, gabungin humaniora, seni, ilmu sosial, sama rekayasa dan kewirausahaan. Plus, mereka bangun apa yang disebut culture of care, budaya saling peduli di kampus. Menarik. Tapi ada catatan menarik juga nih dari beberapa alumninya. Mereka justru ngerasa pengalaman paling berkesan itu datang dari kegiatan ekstrakurikuler, kayak tim balap Formula SAE. Loh, kok bisa? Karena di situ mereka merasa punya agency, punya kontrol penuh atas proyek mereka, dan komunitasnya paling solid. Ini nunjukin pentingnya rasa otonomi dan kepemilikan dalam belajar. Oke, itu Olin ya. Contoh lain yang beda banget pendekatannya, itu Harrisburg University, atau HU, di Pennsylvania. Ini kan didirikan di kota yang ekonominya lagi kurang bagus ya. Iya, betul. Misinya jadi ganda gitu ya. Bantu mahasiswa yang mungkin kurang beruntung, akses pendidikan tinggi, sekaligus jadi pendorong ekonomi lokal. Fokus utama HU tuh nyetak value creators. Lulusan yang nggak cuma punya skill teknis, tapi juga jiwa wirausaha. Terutama di STEM, target mahasiswanya juga spesifik banget, yang sering disebut non-tradisional. Non-tradisional itu maksudnya gimana? Ya usianya mungkin lebih tua, udah kerja, punya tanggungan keluarga, mandiri finansial, mungkin generasi pertama di keluarganya yang kuliah, latar belakangnya beragam, dan seringkali datang dengan persiapan akademis yang mungkin belum sekuat mahasiswa jalur biasa. Wah, tantangannya gede dong ya. Tingkat kelulusannya aja disebut sekitar 37%. Iya, itu tantangan berat. Angka 37% itu memang menunjukkan tingkat kesulitannya.
Apa sih penyebab utamanya? Terus gimana HU ngatasinnya? Faktor utamanya ya bisa ditebak lah, finansial. Banyak mahasiswa mereka harus pinter-pinter bagi waktu antara kuliah sama kerja buat hidupin diri dan keluarga. Makanya HU responsnya dengan banyak cara. Misalnya, Mereka nawarin model belajar fleksibel, ada hybrid, campuran tatap muka online, ada yang fully online, asinkronus, belajar kapan aja, di mana aja. Terus buka kampus cabang di Philadelphia biar lebih dekat sama target mahasiswanya. Mereka juga kerjasama sama organisasi kayak Building 21 buat program dual enrollment. Jadi siswa SMA bisa mulai ambil kredit kuliah. terus soal masalah matematika itu gimana? Katanya sering jadi penghalang ya? Nah, itu juga diatasi secara proaktif. Kurikulum matematika standar kan emang sering jadi batu sandungan. HU pakai pendekatan berbasis proyek yang lebih kontekstual. Jadi matematika dipelajari dalam konteks pemecahan masalah nyata. Mereka juga kerjasama sama inisiatif nasional kayak Dana Centers Launch Years. Contoh lain yang sukses nyatasi ini kan UCLA. Mereka rombak kurikulum matematika buat ilmu hayati jadi lebih aplikatif. Kalau kurikulum STEM-nya sendiri di HU, apa bedanya? HU fokus banget ke jalur karir STEM yang lagi banyak dicari. Bioteknologi, cyber security, manufaktur canggih, analitik data, forensik, keperawatan, bahkan sampai manajemen e-sports. Wah, macam-macam ya. Kuncinya, semua program itu dirancang nggak diawang-awang, tapi pakai masukan langsung dari industri. Dosennya juga campuran. Ada akademisi, ada praktisi industri yang masih aktif kerja. Jadi bawa pengalaman nyata ke kelas. Transparansinya juga bagus ya katanya. Banget. Tujuan pembelajaran, daftar mata kuliah, jenis pengalaman luar, magang, proyek, sampai profil dosen, semua dibuka di website, gampang diakses. Mirip Olin juga, walau target mahasiswanya beda. HU juga nekenin banget pengembangan kompetensi lintas disiplin, kayak civic engagement, komunikasi, mikir kritis, wirausaha, etika, kesadaran global, literasi informasi, kerja tim. Itu semua secara eksplisit diajarkan. Ada lagi. Gampang. Selain ke mahasiswa, mereka kayaknya aktif banget ya ke komunitas sekitar. Betul sekali. Lewat pusat inovasi dan kewirausahaan mereka, nggak cuma mahasiswa yang dibina, tapi juga wirausaha lokal non-tradisional didukung. Ada contohnya, Sharina Johnson, itu bikin platform AI buat bantu pemulihan kecanduan. Keren. Jangkauannya juga global loh. Program pasca sarjananya ada ribuan mahasiswa dari ratusan negara. Ada rencana bikin kampus satelit di luar negeri juga. Ini bagian dari visi besar mereka buat perluas kesempatan dan numbuhin ekonomi. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, dari bab 5, data soal kondisi pendidikan tinggi di AS agak bikin khawatir ya. Ada ribuan institusi, tapi kok ya ada aja yang tutup tiap minggu? Iya, datanya emang gitu. Tingkat kelulusan nasional juga masih rendah, banyak yang DO tapi udah keburu utang, terus masalah underemployment lulusan, kerja nggak sesuai bidang atau di bawah kualifikasinya, itu juga nyata banget. Kayaknya model yang ada sekarang ini secara umum nggak jalan optimal buat banyak orang ya. Survei besar dari Gallup Lumina yang dikutip di bab ini negasin sih apa yang sebenarnya orang cari dari pendidikan lanjutan. Ada 3 hal utama. Apa aja tuh? Pertama ya jelas, ilmu dan skill. Kedua, pemenuhan pribadi, pengembangan diri. Ketiga, akses ke kerjaan yang gajinya lebih baik. Masuk akal. Selama ini kan sering ada debat ya, antara tujuan liberal arts buat pencerahan diri, jadi warga negara baik, sama tujuan vokasional buat skill kerja. Tapi survei ini nunjukin orang tuh maunya dua-duanya, nggak mau milih. Pendidikan ideal ya harus bisa ngasih itu semua. Menariknya, inovasi nggak cuma datang dari kampus baru kayak Olin atau yang misinya spesifik kayak HU ya. Bab 5 juga ngasih contoh University of Kansas, KU. Ini kan universitas riset negeri yang gede dan tradisional. Betul, KU ini contoh bagus dari institusi lama yang coba berubah. Di bawah Provost Barbara Bichelmayer, mereka sadar perlu relevan, apalagi pas hadapi tantangan dana dan perubahan demografi mahasiswa. Apa solusi mereka? Mereka bikin pusat sertifikasi dan pendidikan berbasis kompetensi. Jadi fokusnya ke kompetensi, bukan cuma SKS atau gelar. Programnya fleksibel banget dan nyasar kasus penggunaan spesifik. Contohnya? Misalnya program bantu anggota militer yang mau pensiun biar bisa pindah karir ke cyber security. Pendekatannya unik. Mereka nggak mulai dari nol, tapi mapping dulu skill transferable yang udah dipunya dari pengalaman militer, kayak teliti, mikir analitis, disiplin, growth mindset. Oh, jadi lihat apa yang udah ada ya? Iya.
Baru programnya dirancang buat njembatenin skill itu ke kompetensi spesifik yang dibutuhin di kerjaan cybersecurity. Jadi membangun di atas kekuatan yang udah ada. Pendekatan berbasis kompetensi ini cuma buat program baru yang spesifik gitu aja? Atau gimana? Nah, visi Provost Baihlemeyer ini lebih jauh lagi. Dia pengennya nanti semua mata kuliah di seluruh KU nggak cuma ngasih materi, tapi juga secara eksplisit nekenin pengembangan kompetensi inti. Ada kutipan bagus darinya kan? Ada. Dia bilang, yang saya pedulikan adalah memastikan kita mengajar mahasiswa cara berpikir agar mereka selamanya relevan. Jadi bukan cuma ngajar biologi, tapi ngajarin metode ilmiah sebagai cara berpikir. Wah, ambisius ya. Tapi pasti nggak gampang kan di institusi sebesar itu? Jelas nggak gampang, tantangannya banyak. Akreditasi, infrastruktur, dana, dan yang paling susah ya, ngubah mindset lama. Tapi bagi Baihlemeyer, ini penting banget. Bukan cuma soal kerjaan, tapi soal menjaga demokrasi lewat warga negara yang terdidik dan terampil. Jadi selain Olin, HU dan KU yang udah kita bahas lumayan dalam, bab 5 juga nyebut sekilas contoh lain ya. Ada SNHU yang gede banget di online dan kompetensi global. Iya, Southern New Hampshire University. Terus Minerva University yang modelnya unik, belajar sambil keliling dunia. Ada ISU juga yang dipuji inovasinya. Bahkan MIT pun bilang perlu model institusi baru. Nih, dari semua contoh di bab 5 ini, kesimpulan utamanya apa ya? Kelihatan banget kan institusi-institusi ini, mau yang baru atau yang lama tapi berbenah, itu geraknya ke arah prinsip mastery learning dan berbasis kompetensi. Iya, benar. Mereka geser fokusnya, dari sekedar teori ke aplikasi nyata. Dari cuma konten ke pengembangan kompetensi utuh, kognitif, karakter, metakognitif. Dari ngelayanin mahasiswa ideal ke ngelayanin pembelajar yang beragam banget kebutuhannya. Dan yang penting, mereka coba jawab langsung pertanyaan soal nilai pendidikan tinggi zaman sekarang itu apa sih sebenarnya? Betul banget. Kayaknya mereka mulai sadar kalau nilai tambah sejati pendidikan itu bukan cuma soal apa yang kamu tahu di kepala pas lulus, tapi lebih ke apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuan itu. Nah, Ini soal skill berpikir, mecahin masalah, belajar cara belajar, adaptasi sama perubahan. Itu inti penguasaan sejati kan? persis. Pembahasan kita dari bab 5 ini nunjukin kalau perubahan di dunia pendidikan tinggi itu emang lagi jalan, didorong kebutuhan nyata dari pembelajar, masyarakat, sama dunia kerja. Model-model inovatif tadi ngasih harapan lah ya, ngasih arah baru. Iya, benar. Tapi ini juga jadi balikin pertanyaan ke Anda yang dengerin nih, sebagai pembelajar atau calon pembelajar. Dengan kondisi yang mulai berubah ini, gimana caranya Anda bisa lebih proaktif? Proaktif gimana maksudnya? Ya proaktif nyari, milih, atau bahkan nuntut pengalaman pendidikan yang benar-benar fokus ke pengembangan penguasaan skill yang relevan buat masa depan Anda. Bukan cuma sekedar ngejar selembar ijazah formal gitu. Wah, itu pertanyaan penting banget buat direnungin. Mungkin perubahannya nggak cuma nunggu dari kampusnya aja ya. Gimana kita semua, Anda sebagai mahasiswa, orang tua, calon mahasiswa, bahkan pemberi kerja, bisa ikut dorong terciptanya ekosistem belajar yang lebih bermakna, lebih relevan, lebih fokus ke penguasaan di pendidikan tinggi. Langkah konkret apa ya, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil mulai hari ini buat ngarahin perjalanan belajar Anda atau orang di sekitar Anda menuju penguasaan yang sejati itu? Coba kita pikirin bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.